Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Adama naf'abihi wa bi'uluhi wa bi'kum fidarina amin. Al-qawl fil syafa'ah baina zawjain. Pagi ini dalam bahasan fikih kita akan bahas tentang kafa'ah atau kufuk di antara satu pasangan yaitu suami istri. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu dalam kajian fikih saya sudah sampaikan bahwa rukun nikah itu ada 5. Satu, adanya 2 orang saksi. Kemudian yang keduanya adalah adanya wali yang mursyid. Nah, nanti mengenai wali ini dalam mazhab Syafi'i adalah yang pertama bapak. Kalau bapak tidak ada, maka kakek. Nah, bapaknya bapak. Ini mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, sesudah bapak itu saudara dulu, karena saudara itu lebih dekat daripada kakek menurut Imam Malik. Kemudian kembali, kalau kakek tidak ada dalam mazhab Syafi'i, baru kemudian saudara. Kalau saudara nggak ada, baru nantinya paman. Nah, apabila wali itu tidak ada, wali pertama tidak ada, tidak adanya ini bukan tidak bisa mewalikan, itu tidak lantas pindah kepada wali berikutnya. Misalnya bapaknya lagi pergi gitu ya pas akad nikah, nah itu nggak bisa pindah kepada kakek kan, karena walinya masih ada ya. Nah, tapi harus nikah juga, baru sultan nantinya, wali hakim. Berbeda kalau memang si walinya itu mewakilkan, saya mau menikahkan anak, sayanya nggak ada umroh atau apa ya pas hari pernikahannya. Lah itu nggak bisa digantikan oleh kakek saya, oleh kakeknya anak saya, atau oleh saudaranya anak saya, abangnya, nggak bisa pak. Ya nggak bisa pindah begitu, karena walinya masih ada. Kecuali kalau saya sebagai wali mewakilkan gitu ya kepada kakek baru. Nah, beliau ini nanti kedudukannya bukan sebagai wali tetapi sebagai wakil ya. Itu demikian jemaah rahimakumullah mengenai masalah wali. Sekarang selanjutnya, tempo hari saya sudah katakan wali itu ada 2, yaitu satu adalah wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang boleh menikahkan putrinya tanpa seizin ya, tanpa sepengetahuan dari putrinya. Makanya hati-hati kalau umpama kan ada sabda Nabi, ada 3 hal yang guyonnya jadi, benernya juga jadi, yaitu pernikahan, perceraian, dan membebaskan budak, memerdekakan budak. Kalau saya umpamanya, Yai, saya nikahkan putri saya kepada kamu dengan masken 10.000, kata Yai, saya terima. Nah, jadi jamaah rahimakumullah ya. Jadi jangan bercanda kalau masalah ini. Nah, itu anak sayanya kan tidak tahu pak.
ya itu tidak tahu, itu sah. Barakallah. Ini namanya wali mujbir, dengan catatan bahwa anaknya itu gadis, gitu ya. Anaknya itu adalah gadis. Kemudian kalau anaknya janda nggak bisa, sebab janda itu dia memiliki dirinya sendiri. Artinya seorang wali kalau mau menikahkan putrinya yang janda harus atas seizinnya. Kalau nggak ada seizinnya nggak bisa, nggak sah pernikahannya. Nah, wali mujbir ini jamaahullah dipandang sah pernikahannya kalau ya si calon suami dan istri ini itu adalah setara. Nah, kufu ini maksudnya setara. Ya, apa yang dimaksud dengan kufu atau setara di sini? Ya, dalam madhab Syafi'i yang dimaksud kufu itu ada 7, ya, ada 7. Berbeda kalau Imam Malik mengatakan bahwasanya kufu itu cuma 1, agama aja, ya. Kemudian Ibnu Abi Layla mengatakan kufu itu 2, cuma 2, yaitu agama dan nasab. Imam As-Sauri, Abu Sufyan As-Sauri mengatakan kufu itu 3, yaitu agama, nasab, dan harta. Ya, yang berikutnya Abu Yusuf, sahabatnya Imam Abu Hanifah, mengatakan kufu itu ada 4. 1 adalah agama, keduanya nasab, ketiganya harta, kemudian yang keempatnya adalah maksab. Ya, maksudnya harta. Jadi ada 4 jamaah. Maksab itu bukan harta, apa namanya, tempat dia usaha, cara dia memperoleh harta, pekerjaan, ya, pekerjaan. Dan berbeda-beda, ya emang seperti itu jamaah. Ini menunjukkan tidak ada ketentuan dari Rasulullah SAW, ya. Makanya para ulama itu kemudian ijtihad. Ya, tempo hari saya ditanya, bagaimana Pak Ustadz sekarang ini anak-anak yang rambutnya pada dimerahin gitu ya, kemudian rambut putih disemir. Nah, itu ulama beda-beda pandangannya jamaah, ya. Nah, beda-beda ulama ini merupakan satu kekayaan, enak ya bagi kita, tinggal ikutin. Ya, nah dulu pernah lagi kan pernah putrinya Gus Dur itu rambutnya merah Pak. Ya, wah macam-macam omongan. Mas saya bilang begini ya, hukum menyemir rambut hitam itu nggak ada dasar hukumnya Pak, nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, karena enggak ada dalilnya, maka ulama itu ijtihad, dikembalikan ke usul fikih. Ya, kalau dalam madzhab Syafi'i begini, asal segala sesuatu itu halal sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya baru haram. Sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan, ya halal. Nah, karena menyemir rambut hitam, dicat jadi merah, jadi apa, kuning, enggak ada dasarnya, maka dalam madzhab Syafi'i hukumnya boleh, kecuali kalau waktu nyemir atau mewarnai ini mau ngikuti orang-orang kafir. Nah, itu baru nggak boleh karena tasabuh. Tapi kalau cuma ikut tren aja nggak apa-apa ya. Gitu. Bang Liman misalnya mau cat gitu apa namanya merah rambutnya nggak apa-apa ya. Lagian gampang kenalinnya jadinya ya. Iya begitu ya jamaah. Nah, makanya jangan nanti anak kiai rambutnya kok begitu. Nggak boleh kok jamaah ya. Nah, kemudian yang ada itu kalau rambut putih, Pak, rambut putih disemir, baru ada dasarnya. Ketika terbuka kota Mekah tahun 8 Hijriah, ayahnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang bernama Abu Quhafah
itu rambutnya udah putih, jenggotnya juga sama pada putih. Kata Rasulullah begini, Abu Quhafa, coba kalau kau warnai itu dengan sesuatu, itu warnai dengan sesuatu, ya, cuma hindari oleh kamu warna hitam, gitu ya. Jadi dari sini maka ulama mengatakan sunnah hukumnya mewarnai rambut putih dengan warna lain, yaitu hina. Hina itu pacar, ya, atau yang lainnya Pak Hinai, boleh itu ya, itu hukumnya sunnah. Ya, ya apa namanya Bang Yai mau dicat jadi apa merah gitu, boleh, itu sunnah. Kalau putih tapi ya, kalau hitam enggak. Nah itu gitunya Mario. Cuma kata Rasulullah hindari warna hitam. Dari sabda Nabi SAW ini, maka mayoritas ulama Syafi'i Pak mengharamkan rambut putih dicat hitam. Tapi yang menarik ya Allah, banyak di kita itu, enggak di sini aja, mau di Jawa di mana, orang yang rambutnya putih dicat hitam, tapi para kiai kok nggak pernah komentar, diem aja. Nah ini kan menarik, kenapa begini? Itu karena zaman Allah ya, banyak diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi itu diwarnai rambutnya hitam Pak, begitu juga tabiin ya. Padahal Rasulullah kan mengatakan hindari warna hitam, tapi sahabat banyak yang disemir rambut putihnya dengan warna hitam, begitu juga tabiin. Makanya jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa mewarnai rambut putih dengan hitam itu enggak haram Pak, cuma makruh ya, cuma makruh. Ini mayoritas ulama, Hanafinya, Malikinya, Hambalinya, dan sebagian kecil mazhab Syafi'i. Jadi yang dicat jadi hitam itu cuma mayoritas mazhab Syafi'i saja. Jadi kalau mayoritas ulama, seluruh ulama itu mengatakan hanya makruh. Ini perbedaan. Nah ini juga sama jamarinullah ya. Jadi bapak yang rambutnya putih mau disemir hitam silahkan, nggak apa-apa ya. Kalau jumhur ulama. Tapi kalau sekali lagi menurut mayoritas mazhab Syafi'i hukumnya haram, gitu ya. Sebagian lagi mengatakan makruh. Jadi mayoritas mengatakan adalah makruh. Perbedaan seperti itu udah biasa aja dalam fikih. Nah kan enak jadinya. Bapak yang pingin, yang seneng dia pingin rambutnya hitam, silahkan. Tapi niatnya awas, itu yang nanti dilihat oleh Allah ya. Nah, makanya sering saya katakan kalau cuma menghitami untuk menimbulkan gairah istri itu bisa lebih baik ya Allah. Tapi kalau dihitami ini tujuannya supaya janda yang di depan rumah, nah itu lain itu Allah ya. Jadi itulah mengenai kufu ini, karena kata Nabi SAW ya, tidak ada kemuliaan yang lebih dari Islam. Kemuliaan itu adalah karena Islam. Nah masalah harta lain sebagainya tidak gitu ya. Nah, baik kita lihat dari pendapat Syafi'i ini mengenai kufu. Apa saja mengenai kufu atau kesetaraan ini? Yang pertama adalah agama. Maka fa'in ikhtilafahuma fil Islam wal kufri karena syaratun mu'tabarun bil ijma liqauli ta'ala la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Jadi dalam agama ini kalau berbeda ya antara calon anak perempuan dengan anak laki-laki, agamanya beda. Nah ini entah yang menikah memaksa bapaknya atau anaknya, maka pernikahannya batil. Ya pernikahannya batil ya Allah. Ada orang mungkin saking kebebasannya, suaminya Islam, istrinya Kristen, anaknya campur aduk, ada yang Islam, ada Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ya bagus tuh keluarga gado-gado namanya Pak ya. Jadi dalam Islam nggak dibenarkan ya Allah, termasuk menikahi apa namanya ya orang
Kristen di kita. Nah itu adapun kemudian ada yang nggak setuju, itu urusan mereka ya dalam madzhab Syafi'i. Sebab kata Imam Syafi'i begini, laisa fi zamanina ahlul kitab. Di zaman kami ini, kata Imam Syafi'i yang wafat tahun 204, sekarang kan 1442 apa 3 ya. Jadi udah berapa ini, udah 1000 tahun lebih. Itu ahlul kitab yang dimaksud Al-Quran sudah nggak ada, kata beliau. Nah kalau di zaman Imam Syafi'i yang nggak ada, apalagi sekarang ya. Ya bisa jadi benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bisa jadi enggak. Yang jelas ahlul kitab ya, kaitannya dengan ahlul kitab itu begini Pak. Yang dimaksud ahlul kitab itu adalah orang Bani Israel ya, Bani Israel. Nah yang mengikuti kitab Injil atau Taurat yang asli sebelum mengalami perubahan. Nah itu semua ulama sepakat boleh itu orang Islam nikah dengan wanita seperti itu. Yang kedua, Bani Israel, tapi kitabnya sudah terjadi perubahan. Bagaimana? Menurut sebagian ulama boleh menikahi wanita itu, sebagian ulama lagi mengatakan tidak. Yang ketiga, orang yang beragama Yahudi atau Kristen yang bukan dari kalangan Bani Israel, baik itu kitabnya asli maupun tidak asli, apalagi tidak asli, semua ulama Islam sepakat enggak boleh. Itu enggak boleh, Allah. Jadi orang Kristen yang ada di Indonesia nggak bisa disebut ahlul kitab, itu ya. Nah maka kalau si pengantin ini beda agamanya, maka batil ya. Nah, bapaknya memaksa anaknya nikah dengan yang beda agama, nah itu batil sudah, si anak menolak, batil itu jemaah Allah. Karena apa kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 20, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannah humul faizun. Enggak sama ya, enggak sama penghuni neraka itu dengan penghuni surga, enggak sama. Kemudian yang keduanya adalah dalam masalah nasab. Ya, dalam masalah nasab, tunkahul mar'ah li arba'i hisab. Kata Rasulullah, nikahi wanita karena 4. Yang pertama limaliha, karena hartanya. Yang kedua wahasabiyah, karena nasabnya. Nah, si wanita dipaksa oleh bapaknya, si perempuan ini dinikahkan dengan laki-laki yang nasabnya rendah. Itu tuh. Lalu kemudian si perempuannya ini, si anak ini menolak, itu batil dah pernikahannya, jemaah, batil ya, rusak. Ini kalau nggak nerima Pak, kalau nerima ya nggak ada masalah. Kalau nerima sih, ya. Kalau nerima nggak masalah. Anak pemulung kawin dengan anaknya gubernur, bapaknya setuju, anaknya setuju, nggak ada masalah. Jadi pernikahan itu yang Allah nggak keluar dari 3 ya. 1, bapaknya setuju, anaknya nggak setuju, batil. Gitu dia ya. Bapaknya setuju, anaknya enggak, maka batil nih pernikahan ini. Tadi setujunya ini karena setuju atau tidak setuju karena masalah kufu ini Pak ya. Yang kedua, anaknya setuju tapi bapaknya tidak, gitu tuh ya. Si anak gubernur kawin pengen nikah dengan anaknya, ya orang benar-benar inilah miskin sekali, itu kan kemauan anaknya, bapaknya nggak setuju, ya batil sama Allah ya. Yang ketiga, bapaknya setuju, anaknya juga setuju. Nah ini yang sah. Jadi nggak keluar dari 3 ya. Nah tapi kalau semuanya setuju nggak ada masalah. Banyak di zaman Nabi juga orang nikah ya sangat
Zaid bin Harisah dinikahkan dengan Zainab. Oh itu darah biru Zainab itu, sedangkan Zaid mantan budak. Ya, demikian juga dengan Bilal. Bilal ini kan mantan budak, orangnya miskin Bilal. Rasulullah datang kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, nikahkan katanya adikmu, adik perempuanmu dengan penghuni surga ini. Itu kata Rasulullah. Makanya dinikahkan. Lah sahabat ini Abdurrahman bin Auf itu orang sahabat paling kaya, Pak. Apa saja yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf jadi duit ya. Kalau dia minta kepada Rasulullah, doakan Rasulullah saya biar berkah jadi orang kaya, didoain oleh Nabi. Apa saja duit. Ya. Makanya pernah ada ceritanya Abdurrahman bin Auf ketika mendengar jadi sahabatnya Rasulullah yang terakhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf karena paling kaya. Kisahnya lama sih Pak. Ya, makanya dia itu sedih. Akhirnya karena dia nggak mau masuk surganya belakangan, dia ingin jadi orang miskin Pak. Ya, ingin jadi orang miskin. Maka bagaimana caranya katanya? Nah waktu itu di Madinah, Jazakumullah. Di Madinah ini lagi kena para petani hasil panennya buruk. Semua korma-korma itu pada busuk, pada rusak. Sedihlah para sahabat-sahabat kan, Jazakumullah. Nah karena itu kata dia kesempatan nih jadi orang miskin. Dia bilang begitu. Jadi ada orang pingin miskin Pak. Ya. Itu semua korma petani di Madinah diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Habis sudah duitnya Pak. Ya, buat beli korma busuk itu. Udah kata dia tenang deh sekarang ini orang miskin. Itu. Nggak lama kemudian ada orang dari Yaman Pak. Utusan dari raja, rupanya di sana kena wabah. Katanya wabah itu obatnya adalah korma busuk. Maka nyari ke Madinah, nggak ada katanya di sini udah habis semua, diborong sama Abdurrahman bin Auf. Maka ditemui Abdurrahman bin Auf, ya dibayarin itu dengan harga 9 kali lipat Pak. Enggak jadi lagi orang miskin. Memang udah ketetapan dari Allah begitu, Allah. Ya, ada lagi orang yang ingin tenang, bisa ngaji, bisa zikir, bisa apa gimana Syekh supaya saya jadi orang miskin. Kata dia begini, ya sudah tidak buang aja, enggak bisa katanya saya tetap udah sedekahin apa malah tambah banyak kalau saya sedekah kata gitu. Ya, saya ingin tenang, zikir kayak orang-orang. Kalau kaya kan mau tidak mau harus dihitung katanya duit. Akhirnya kata gurunya, nanti ini Jumat katanya besok itu Jumat itu khalifah ini kan sholat Jumat nanti habis sholat kemplang palanya sama kamu pasti kamu di penjara lah kan tenang katanya kamu katanya bisa ngaji bisa apa bener juga katanya ya akhirnya sholat Jumat Pak di samping raja selesai sholat kemplang kekayaan umumnya begitu Pak orang kaya ya. Di kampung kelahiran di kampung ibu saya itu kalau pernikahan Pak nanti tetangga-tetangga pada masuk ke kamar pengantin. Apa maksudnya? Itu melihat yang dibawa apa Pak? Yang dibawanya ada apa saja yang dibawa oleh si pengantin laki-laki. Kalau banyak cerita, bawaannya banyak banget. Umpamanya sedikit, ya bawaannya tuh begitu ya Mbak ya. Jadi malu-maluin kadang-kadang ya Mbak. Cuma pingin ngelihat apa yang dibawa Pak. Jadi ada sebagian orang yang dia bangga dengan kekayaan, tapi ada juga yang bangga bukan dengan kekayaan, tapi dengan nasab. Nah, maka ini tentu saja menjadi syarat dalam masalah kufu ini kesetaraan, gitu ya yang Allah. Yang ketiga kesetaraan dalam masalah huriyah, yakni orang merdeka dengan budak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah membuat perumpamaan seorang hamba
tidak mempunyai kemampuan apa-apa, namanya juga budak. Wa man razaqnahu minna hasanah, dan orang yang kami karuniakan kepadanya rezeki yang baik, yang banyak, fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran, lalu dia ini menginfakkan sebagian hartanya baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Hal yasawun, kata Allah, apakah sama tuh budak yang begitu dengan orang yang orang yang dapat rezeki yang baik kemudian dia berinfak? Qalu alhamdulillah, segala puji Allah, bal aksarum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, seorang merdeka enggak bakalan mau menikahkan putrinya dengan budak, dengan hamba sahaya. Ya, begitu juga sekarang saya katakan tadi, kira-kira ya, kalau anak kita ini demen kepada anak gubernur, lalu ngomong, Pak, saya demen sama anak gubernur, minta dilamarkan, mungkin mungkin kita akan ngomong, ya, coba mengukur diri lah, ya, siapa kita, siapa dia, mungkin kan begitu, kita juga berat ya Allah, kalau apa yang harus dibawa. Nah, tentu dari sana juga merasa ya kayaknya nggak seimbang banget nih antara gubernur dengan ya Allah yang jabatnya begini. Jadi ini diperhitungkan dalam mazhab Syafi'i supaya apa? Nanti jangan sampai dihinakan, ya. Nantinya dihinakan di kalangan keluarga itu. Nah, padahal tujuan pernikahan itu lintas kuno ilaiha, supaya hidup kita ini sakinah, tenang, damai. Bagaimana bisa tenang kalau kemudian gara-gara ini ya Allah lalu direndahkan seperti yang terjadi pada Zaid bin Harithah, Pak. Zaid ini kemudian ya mengadu kepada Rasul, saya mau menceraikan istri saya aja deh, kata gitu ya. Jangan, sabar dulu, kata Rasulullah. Karena Siti Zainab merasa ya dulu dia mau dipinang oleh Rasulullah, dikira yang mau menikahi dia itu Rasulullah, maka langsung nerima, ternyata buat Zaid ya. Nah, ini masalah yang ketiganya, jadi adalah kuliah. Yang keempatnya yaitu kasab. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah mengutamakan sebagian kamu atas sebagian lain dalam masalah rezeki. Nah, jadi kasab itu usahanya apa? Ya. Itu demikian jemaah Allah. Lalu yang kelimanya adalah hartanya. Rasulullah itu kan nggak punya apa-apa, ngikut kepada pamannya, ya, karena dirawat oleh pamannya yaitu Abi Thalib. Ketika beliau mau menikah, karena yang mau dinikahi oleh Rasulullah wanita terkaya di Mekah, sepertiga harta Mekah itu adalah milik Siti Khadijah. Jadi Khadijah itu orang kaya raya, ya Allah. Maka Abi Thalib mengimbangi itu, memberikan mahar mas kawinnya kepada Siti Khadijah itu 20 ekor unta, Pak. Padahal Rasulullah kan nggak punya apa-apa, 20 ekor unta. Nah, ini jemaah Allah. Ya, makanya mas kawin itu ya jangan orang kaya mas kawinnya kok seperangkat alat sholat. Ya, berapa seperangkat alat sholat itu harganya jemaah Allah ya. Apa memang nggak boleh Ustaz begitu? Oh, bukan masalah nggak boleh, Pak. Kalau sahnya sih sah-sah saja, ya Allah. Tapi ya disesuaikan lah, dijaga ya. Nah, wa innahu li hubbil khair lasyadid, karena manusia itu sangat suka kepada harta, makanya diperhatikan tuh. Yang tujuannya tiap hari saya katakan bagaimana harta itu nanti diatur oleh ilmu. Sebab jamaah Allah ya, harta ini bisa mengantarkan kita ke surga, bisa mengantarkan ke neraka. Tergantung apakah kita yang mengatur harta atau kita diatur oleh harta. Nah, ini coba Nabi Muhammad nikah dengan orang sangat paling kaya di Mekah, ya, maka kekayaannya dipergunakan untuk perjuangan
Subhanallah, itu luar biasa. Ini namanya harta yang mengantarkan pemiliknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit kan orang dengan hartanya habisin itu dia. Berapa ya? Dibayar tuh. Yang penting pokoknya masukkan dia ke dalam panennya sel. Nah, gelontorin duit begitu. Mau salah kayak mau nggak salah, ini namanya harta yang akan membawanya ke neraka. Jemaahullah ya. Maka sehingga dengan bisa selamat. Imam Syafi'i itu Pak termasuk ulama yang nggak suka kalau kiai itu kaya. Nah kita saja nih ya, kalau melihat orang Cina pengusaha mobilnya 5 umpamanya, nggak ada masalah, nggak ada yang komentar. Coba ada kiai punya mobil 5 geger tuh kiai kubudun ya, pasti begitu Pak ngomongnya. Jadi kalau kiai punya mobil 5 salah udah. Tapi kalau pengusaha yang lain nggak salah kayak begitu. Dan Imam Syafi'i itu termasuk orang yang nggak suka kiai kaya. Nah ngaji kepada Imam Malik itu kaya Pak. Begitu kaya Imam Malik ini. Nggak serg hatinya Imam Syafi'i. Selesai ngaji di Imam Malik minta saran dari Imam Malik kepada siapa lagi saya belajar. Kata Imam Malik, lanjutkanlah kamu mengajar kepada Syekh Hasan bin Muhammad Asy-Syaibani. Pergilah kuliah ke sana. Begitu nyampe di sana ya, itu guru yang baru ini lagi ngitung duit Pak di ruangan ruangan tamu. Yang duitnya jauh lebih banyak dari Imam Malik, lebih kaya dari Imam Malik. Geleng-geleng Imam Syafi'i, protes Imam Syafi'i. Akhirnya kata Syekh Hasan bin Muhammad Asy-Syaibani, ya sudah kalau gitu katanya Syafi'i, ini duit ini mau saya berikan kepada orang kafir atau kepada orang yang suka maksiat. Mikir Imam Syafi'i, kalau diberikan kepada orang kafir dipergunakan untuk perbuatan maksiat Pak, untuk mencelakakan orang Islam. Diberikan kepada orang tukang maksiat, tukang mabok, buat mabok-mabokan. Akhirnya apa? Tidak benar, kiai harus kaya. Sebab kalau di tangan kiai pasti ini duit ini akan bermanfaat. Jemaah sejak itu beliau kemudian walaupun tetap beliau miskin tapi tidak menyalahkan ulama yang yang kaya gitu ya. Baik jemaah, itu mengenai harta. Jadi bagaimana supaya harta ini nanti menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah. Makanya nikah itu wanita-wanita yang kaya. Filosofinya tempo hari kan sudah saya sampaikan. Yang berikutnya yang keenam, jamaah ya adalah asin, yakni masalah usia. Ya, masalah usia. Umur 20 dengan 30 ya sebanding lah, 30 dengan 40 sebanding. Nah sekarang anak perempuannya 17 tahun ya, kemudian suaminya umur 70 tahun, sebanding gak Pak? Nah ini aki-aki sama perawan ya, mari ya jalan udah gemeter dapat istri perawan. Nah ini namanya nggak kufu ya, mari nggak kufu. Bukan nggak boleh Pak, bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Kalau anaknya mau, bapaknya mengizinkan, setuju, ya nggak ada masalah. Kan banyak juga di kita aki-aki dapat perawan, bahkan ada perjaka dapat nenek-nenek ya. Kalau memang sama-sama suka, nggak ada masalah. Yang nggak boleh ini kalau anak perawan dipaksa oleh bapaknya ya, dinikahkan dengan laki-laki yang enggak setara umurnya dan anak itu tidak mau, batal pernikahannya. Gitu maksud saya Pak ya. Nah yang terakhir adalah as-salamah minal uyub, yakni tidak ada aib ya, tidak ada aib. Misalkan anaknya gila gitu ya, atau punya penyakit apa ya yang aib dan lain sebagainya ya. Jadi semua orang kan pengen punya pasangan yang yang sehat, yang baik. Nah inilah mengenai kufu itu ada ada 7 ya dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik tadi saya katakan cuma 1, yaitu asalkan sama-sama agama, mau
tua lawan muda, ya, kaya dengan miskin gitu ya. Maka menurut Imam Malik, kalau bapaknya udah mengawinkan walaupun dengan gembel sah gitu ya. Nah, nggak bisa dibatalkan. Menurut Malik begitu, Pak. Di satu sisi banyak orang yang setuju dengan Imam Malik, tapi di sisi lain juga, wah kalau begitu nih berat nih, ya. Setuju dengan Imam Syafi'i. Nah, itulah namanya pandangan yang Allah, ya. Namanya pendapat yang berbeda-beda. Demikian mengenai kufur itu, nanti kita akan bahas rukun yang berikutnya, yaitu adalah mengenai calon suami dan istri dan ijab kabulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina taubah تغسل كل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه دتس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين
ini udah mulai pengecoran slub dan balok ke atas untuk membuat coran lantai yang keduanya. Dan bagi bapak-bapak yang mau berinvestasi ukhrawi, silahkan yang menghubungi saya atau panitia, atau kalau butuh nanti nomor rekening, insya Allah ya saya akan berikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semuanya dan buat bekal kita di akhirat nanti. Dan kepada yang sudah menyumbangkannya, membantunya, saya ucapkan terima kasih ya. Bagi yang menyumbang ini, membantu ini tidak harus berupa materi Pak, yang doa pun sama ya, mempunyai kekuatan yang sama. Bagi yang bisa dengan materi-materinya, yang bisa tenaga, yuk kita bantu dengan tenaganya. Yang tidak dengan tenaga, pikirannya, termasuk adalah doanya ya, sebab doa juga tidak kalah hebat daripada bantuan berupa materi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.